Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rizali Rustam dengan NPM 0270241147 dari kelas 3F program studi akuntansi. Tujuan saya membuat video ini ya kembali lagi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi syariah dari Bapak Dr. Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Dan selanjutnya adalah selama beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah bertransformasi dari sebuah konsep yang bersifat ceruk atau niche menjadi kekuatan finansial global yang signifikan. Namun, pertumbuhan luar biasa ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di balik setiap bank syariah sukses dan setiap produksi keuangan syariah dan inovatif, terdapat sebuah ekosistem yang luas dan terstruktur. Ekosistem inilah, teman-teman, yang terdiri dari berbagai lembaga dan industri pendukung yang perannya seringkali luput dari perhatian. Namun, sesungguhnya sangat penting karena lebih dari sekadar operasional, banyak yang berasumsi bahwa peran lembaga pendukung hanyalah sebatas memfasilitasi operasional sehari-hari bank syariah. Padahal, kontribusi mereka jauh lebih mendalam. Mereka adalah tulang punggung yang menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi teman-teman, kita harus yakni bebas dari riba, gharar, dan masyir, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Secara ringkas, peran mereka ini dibagi menjadi dua pilar utama. Yang pertama, mendukung operasional bank syariah. Ini mencakup segala hal mulai dari penyediaan modal, penyusunan regulasi, hingga dukungan teknologi yang efisien. Dan yang kedua, membantu dalam edukasi dan promosi. Ini adalah upaya esensial untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah, teman-teman. Teman-teman, kita masuk pada hal yang paling penting. Bayangkan sebuah pohon besar, batang utama adalah bank syariah itu sendiri. Namun, agar pohon itu tumbuh tinggi dan kokoh, dibutuhkan akar yang kuat. Itulah lembaga regulasi dan keuangan serta tanah yang subur. Teman-teman, itulah edukasi, teknologi, dan inovasi. Tanpa ekosistem pendukung ini perbankan syariah tidak akan mampu mencapai tingkat stabilitas dan integritas dan daya saing seperti saat ini. Jadi kita akan mengupas dalam video ini, kita akan mengupas tuntas setiap segmen pendukung, mulai dari peran regulator yang menjaga integritas pasar, pentingnya lembaga keuangan lain, hingga kontribusi institut edukasi dan teknologi yang mendorong inovasi, produk, dan aksesibilitas. Bersiaplah untuk memahami mengapa kolaborasi, inovasi, dan edukasi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan di masa depan, teman-teman. Selanjutnya, perbankan syariah bukanlah sekadar sistem perbankan biasa dengan label Islam. Jadi lebih dari itu, teman-teman. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini adalah fondasi filosofis dan operasional yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional hingga ke prinsip ini yang mencakup seluruh aspek, mulai dari bagaimana dana dihimpun, bagaimana dana disalurkan, hingga jenis layanan dan produk yang ditawarkan. Jadi inti dari perbankan syariah adalah memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga halal dan adil sesuai dengan ajaran Islam, teman-teman. Teman-teman, ada 3 larangan utama yang wajib dihindari. Nah, kira-kira apa ketiga larangan itu?
Jadi yang pertama adalah sistem ini didirikan di atas penolakan terhadap 3 praktik utama yang dilarang dalam Islam, menjadikan sistem yang berorientasi pada keadilan bagi hasil. Sebenarnya ini tuh sudah dijelaskan di beberapa video, dari video pertama, video kedua, kita sudah menegaskan bahwa ini adalah larangan. Jadi yang pertama itu ada riba atau bunga. Perbankan syariah melibatkan transaksi yang bebas dari riba. Riba didefinisikan sebagai penetapan imbalan atau tambahan atas pinjaman yang harus dibayar kembali, terlepas dari hasil usaha. Dalam perbankan syariah, dana nasabah dikelola berdasarkan skema bagi hasil. Jadi dia seperti mudharabah atau musyarakah atau jual beli, yaitu murabahah, dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, bukan berdasarkan bunga tetap. Jadi yang kedua tuh kita akan membahas gharar, ketidakjelasan atau spekulasi. Transaksi harus bebas dari gharar, yang berarti setiap kontrak dan transaksi harus memiliki kejelasan penuh mengenai objek, harga, dan juga keuntungan. Larangan ini bertujuan melindungi semua pihak dari penipuan atau transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan dan dapat merugikan. Sementara masyir yang ketiga, ini merupakan judi atau untung-untungan. Perbankan syariah juga menghindari transaksi itu yang mengandung unsur masyir. Ini memastikan bahwa kegiatan perbankan didasarkan pada aktivitas ekonomi real, bukan pada spekulasi murni atau untung-untungan yang menyerupai praktik perjudian, teman-teman. Jadi teman-teman, dengan menghindari praktik-praktik tersebut, perbankan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi halal dan mendorong kemitraan serta berbagi risiko antara bank dan nasabah. Ini adalah konsep yang mendasar pertumbuhan berkelanjutan dan etis dalam sistem keuangan Islami. Selanjutnya tentang peran dan lembaga keuangan. Yang pertama, pelaksana prinsip dan penyediaan layanan utama. Lembaga keuangan ini termasuk bank syariah dan koperasi syariah menepati posisi sentral, bertindak sebagai garda terdepan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Peran utama mereka adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Institusi-institusi ini adalah jembatan yang mengubah prinsip-prinsip syariah Islami yang teoritis menjadi produk dan layanan finansial yang dapat diakses dan digunakan sehari-hari oleh individu maupun usaha mikro kecil, menengah atau UMKM serta korporasi besar tanpa lembaga ini. Konsep perbankan syariah tidak akan memiliki implementasi praktis dan jangkauan pasar yang luas. Sudah dipahami? Yang kedua, penjamin kepatuhan syariah dan integritas. Tanggung jawab paling krusial dan unik yang diemban oleh lembaga keuangan syariah adalah memastikan bahwa produk dan layanan ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. Kepatuhan ini adalah inti integritas industri dan dijamin melalui mekanisme berikut, teman-teman. Dan penerjemahan akad ke produk modern, lembaga harus mahir dalam menerjemahkan akad-akad atau kontrak syariah seperti mudharabah, kemitraan bagi hasil, musyarakah adalah usaha atau patung, murabahah jual beli dengan margin ijarah atau sewa, dan salam pemesanan di muka, menjadi produk keuangan modern yang fungsional dan kompetitif. Setiap produk mulai dari tabungan giro hingga pembiayaan rumah dan modal kerja harus memiliki dasar akad yang jelas dan disetujui secara syariah. Jadi keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS
setiap bank syariah ini wajib memiliki DPS yang bertindak memiliki auditor dan penasehat syariah internal, atau DPS memastikan semua operasional kebijakan dan produk baru telah melalui validasi syariah yang ketat, menjaga institusi dari potensi pelanggan riba, gharar, dan masyarakat. Sistem bagi hasil dan transparan dalam produk investasi bank syariah harus beroperasi dengan prinsip berbagai risiko. Jadi profit and loss sharing menuntut transparansi tinggi dalam pelaporan keuntungan dan kerugian kepada nasabah, penyimpanan dana yang bertindak sebagai mitra investasi. Yang ketiga, teman-teman, agen pembangunan ekonomi real dan inklusif. Lembaga keuangan syariah secara fundamental diarahkan untuk berkontribusi pada ekonomi real, bukan hanya spekulasi finansial, teman-teman. Jadi pembiayaan yang terikat aset, karena transaksi syariah harus terkait dengan aset real atau kegiatan bisnis yang jelas dan halal. Jadi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah secara langsung mendorong pertumbuhan sektor real karena diarahkan pada pembelian barang, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif yang memberikan dampak positif dan beretika pada perekonomian. Ini merupakan mendukung UMKM dari inklusi koperasi syariah, memainkan peran krusial dalam inklusi keuangan, melayani segmen masyarakat dan UMKM di tingkat akar rumput yang mungkin sulit dijangkau oleh bank umum dan juga bank umum konvensional. Mereka menyediakan akses keuangan yang inklusif, berbasis gotong royong dan sesuai nilai moral. Jadi yang keempat, teman-teman, pelaksana fungsi sosial keuangan Islam. Sebagai lembaga berlandaskan syariah, bank dan koperasi syariah juga mengemban fungsi sosial yang melengkapi peran ekonomi mereka. Jadi pengelolaan dana sosial, banyak lembaga syariah memiliki unit khusus yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah infak dan wakaf. Dengan pengelola dana ini secara profesional, mereka turut serta dalam pengentasan kemiskinan dan juga pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tujuan utama maqasid syariah atau tujuan syariah. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah melampaui sekadar fungsi penyimpanan dan pembiayaan mereka. Adalah penjaga etika finansial, pelaksana kepatuhan syariah, penggerak ekonomi real, dan fasilitator inklusi sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Selanjutnya, tentang regulasi dan kebijakan, peran sentral otoritas dalam mengawasi industri. Regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Otoritas ini seperti Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau Badan Pengawas. Ini yang kedua ini, teman-teman, kita akan membahas membangun sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Selain edukasi publik, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Jadi kualitas sumber daya manusia atau SDM ini adalah faktor penentu keberhasilan perbankan syariah. Industri ini membutuhkan profesional dengan kompetensi ganda, mahir dalam ilmu keuangan modern, dan mendalam dalam prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pendidikan formal di universitas dan politeknik dan sekolah tinggi yang menawarkan jurusan ekonomi Islam atau keuangan syariah, menciptakan papel lain lulusan yang siap kerja dengan pemahaman fundamental yang kuat. Pelatihan profesional dan sertifikasi. Lembaga pelatihan menyediakan kursus dan sertifikasi
spesialis, misalnya sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, analisis pembiayaan syariah, atau akuntansi syariah. Untuk staf bank yang sudah bekerja, ini memastikan bahwa praktisi selalu up to date dengan perkembangan regulasi, inovasi produk, dan fatwa syariah terbaru. Jadi kualitas DPS pelatihan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota Dewan Pengawas Syariah, memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama atau fiqh muamalah, tapi juga memahami konteks bisnis dan keuangan modern. Edukasi dan pelatihan adalah investasi jangka panjang yang memastikan bahwa industri perbankan syariah tumbuh di atas fondasi yang kuat, baik dari sisi permintaan masyarakat yang memahami maupun sisi penawaran profesional yang kompeten. Selanjutnya, tentang inovasi produk, pentingnya inovasi untuk menarik nasabah. Inovasi dalam produk perbankan syariah ini sangat penting untuk menarik nasabah baru. Jadi di pasar keuangan yang semakin kompetitif, di bank konvensional juga menawarkan layanan yang semakin canggih. Stagnasi produk adalah ancaman nyata bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inovasi berfungsi sebagai daya tarik utama. Jadi memungkinkan bank syariah untuk yaitu yang pertama menjangkau segmen pasar baru. Inovasi memungkinkan perbankan syariah merancang produk yang memenuhi kebutuhan spesifik dan modern. Jadi seperti pembiayaan berbasis energi terbarukan, produk investasi digital untuk generasi muda, atau layanan wealth management syariah yang kompleks, teman-teman. Yang kedua ini meningkatkan daya saing. Jadi produk yang inovatif tidak hanya menarik nasabah yang sudah sadar syariah, tapi juga bersaing secara efektif dengan produk konvensional dalam hal fitur, kenyamanan, dan nilai tambah. Jadi tanggung jawab inovasi industri pendukung ini, lembaga dan industri pendukung harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, teman-teman, dan mengikuti perkembangan zaman. Serta tanggung jawab inovasi ini tidak hanya diemban oleh bank syariah saja itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh ekosistem pendukung, penyedia teknologi atau vintage syariah. Perusahaan vintage atau teknologi finansial adalah motor utama inovasi mereka. Jadi mereka menyediakan solusi digital untuk pembukaan rekening, pembiayaan P2P atau P2P, syariah, dan pembayaran elektronik, membuat layanan bank syariah lebih efisien dan mudah diakses lembaga riset dan konsultasi. Jadi lembaga ini berperan dalam melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan nasabah dan merumuskan konsep produk baru yang sekaligus sesuai syariah. Jadi otoritas dan DPS ini juga harus inovatif. Mereka perlu fleksibel dan cepat dalam mengeluarkan fatwa dan regulasi yang mendukung produk baru, teman-teman. Sehingga inovasi tidak terhambat oleh proses persetujuan yang lambat. Jadi yang ketiga itu ada aspek keseimbangan dalam inovasi. Selalu menjaga keseimbangan antara tiga hal, teman-teman. Tiga hal, yaitu kepatuhan syariah atau inovasi yang harus dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan syariah. Setiap produk baru harus diverifikasi dan disetujui oleh DPS untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau masyar. Yang kedua, relevansi pasar. Produk harus relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti memfasilitasi pembiayaan untuk UMKM dan investasi sosial melalui wakaf dan zakat. Efisiensi teknologi. Ketiga,
pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Jadi menjadikan layanan syariah seefisien mungkin. Jadi teman-teman, dengan terus berinovasi, perbankan syariah dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga tetap relevan, etis, dan mampu menjawab tantangan keuangan global. Selanjutnya kita akan membahas terkait kerjasama internasional. Yang pertama itu ada memperkuat jaringan dan kolaborasi global. Kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi industri perbankan syariah adalah fenomena global yang tidak terbatas oleh batas-batas geografis. Oleh karena itu, membangun koneksi yang kuat di tingkat internasional adalah kunci untuk mencapai skala ekonomi. Jadi menyebarkan risiko dan meningkatkan daya saing secara kolektif. Jadi peran kerjasama internasional ini dia mencakup beberapa hal. Yang pertama, fasilitas transaksi lintas batas atau kerjasama antar bank syariah dari negara yang berbeda, misalnya Indonesia dengan Malaysia atau negara Timur Tengah. Jadi ini tuh mempermudah transaksi dengan internasional, mempermudah transaksi dagang internasional, pembiayaan ekspor impor, dan pengiriman uang atau remittance yang semuanya dilakukan secara syariah. Jadi akses ke pasar modal global, kolaborasi memungkinkan lembaga syariah atau domestik untuk mengakses pasar modal Islam internasional, terutama dalam penerbitan sukuk atau obligasi syariah. Jadi di berbagai jurisdiksi, sehingga menarik investasi asing yang lebih besar, menciptakan standar global kerjasama melalui badan-badan internasional seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutes atau AAAO IFI, memastikan adanya harmonisasi standar akuntansi, audit, dan prudensial. Standar yang seragam ini sangat penting untuk pengakuan dan kepercayaan investor di seluruh dunia. Yang kedua, pertukaran pengetahuan, kuat integritas dan transparansi. Teknologi juga berperan penting dalam memperkuat aspek fundamental perbankan syariah, yaitu integritas dan transparansi. Jadi keamanan data juga termasuk sistem keamanan siber yang canggih melindungi dana dan data pribadi nasabah dari ancaman digital yang merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi teman-teman, transparansi pelaporan juga merupakan database dan sistem informasi modern yang memungkinkan bank syariah menyajikan laporan keuangan dan alokasi bagi hasil kepada nasabah secara real time dan transparan sesuai dengan tuntutan akad syariah. Dengan mengadopsi teknologi secara proaktif, perbankan syariah dapat mengubah dirinya menjadi industri yang tidak hanya etis tetapi juga sangat modern, efisiensi dan inklusif, sehingga mempercepat laju pertumbuhan dan penetrasi pasar secara keseluruhan. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu setelah kita membahas secara mendalam peran fundamental dari berbagai pilar, satu hal menjadi sangat terjelas: peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah adalah sangatlah krusial, bahkan dapat disebut sebagai penentu keberhasilan games changer. Perbankan syariah ini bukanlah sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri. Ia adalah sebuah ekosistem kompleks yang membutuhkan dukungan kuat dari berbagai sektor untuk memastikan integritas syariahnya, stabilitas keuangannya, dan relevansi pasarnya. Teman-teman, terima kasih banyak telah menonton dan menyimak dalam pembahasan ini. Jika
teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pandangan, teman-teman bisa saja langsung meninggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rizal Rustam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.